Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeni Ridho Ramadan dengan NIM 19110000184. Perkenalkan, saya Fajar Priyambudi dengan NIM 19110000171. Perkenalkan, nama saya Maulida Asri dengan NIM 19110000169. Perkenalkan, nama saya Aksal Santun Dermawan dengan NIM 19110000172. Perkenalkan, saya Valdi Sanjaya dengan NIM 19110000175. Di sini kita akan mempresentasikan terkait mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi dengan kode mata kuliah 1R2B. Dengan dosen mata kuliahnya yaitu Profesor Dr. Haryono Umar. Kemudian judul kami yaitu Fraudulent Financial Statement. Kemudian sebelum pembahasan terkait fraudulent financial statement, kita akan menjabarkan tentang kasus Enron. Nah, kasus Enron ini adalah latar belakang, yaitu laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit yang sebenarnya. Kemudian ada fakta dalam skandal Enron, yaitu pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level 0,26 US dollar. Pada Januari 2002, investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kasus ini menyeret kantor akuntan publik Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi pada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Selain itu, ada pelanggaran dalam kasus Enron. Yang pertama, menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy, anak usaha Enron, dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar, tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. Yang kedua, meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai hutang. Sebagai pinjaman ini, sekitar 8 miliar US dollar sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan, cash flow from trading activities. Yang ketiga, Enron menyalahgunakan special purpose entities, di antaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak perusahaannya. Fakta lainnya menurut Wikipedia adalah salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, mengumumkan pengunduran dirinya dari CEO Enron pada tanggal 14 Agustus. Setelah berada di posisi tersebut hanya sekitar 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut.
Namun, pengamat memperhatikan bahwa bulan sebelum pengunduran diri tersebut, Skilling telah menjual 450.000 lembar saham Enron miliknya senilai 33 juta dolar. Meski begitu, Knetley yang menjabat sebagai Chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Lay kemudian mengambil alih peran sebagai CEO. Nah, terkait kasus tadi juga ada data-data terkait banyaknya kasus yang ada di dunia. Nah, ini ada 2.690 kasus yang terjadi, kemudian terdiri dari 125 negara dalam 23 kategori industri. Nah, selain kasus fraud, ada aset misappropriation scam dengan total kerugian mencapai 7 miliar US dollar, kemudian rata-rata sekitar 130.000 US dollar. Kemudian ada financial reporting fraud scam yang akan kita bahas dengan total 10% dari kasus atau nilai rata-rata kerugiannya sekitar 800.000 dolar US dollar. Nah, di sini sebelum membahas pengertian fraudulent financial statement, ada beberapa bagian yang akan mengarahkan ke pengertian tersebut. Nah, di sini perusahaan itu pastinya mempunyai owner. Owner itu dikatakan sebagai pihak manajemen atau pemilik perusahaan. Mereka dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan dana. Dana tersebut berasal dari investor, masyarakat, maupun pemerintah. Nah, dalam hal tersebut, mereka mengelolanya dengan yang namanya laporan keuangan sebagai penjamin atau sebagai bahan untuk dilakukannya pengambilan keputusan di masa yang akan datang yang telah dikerjakan oleh owner selama 1 tahun penuh. Nah, dalam mempercayakan laporan keuangan, pihak owner dan pihak investor, mereka akan melakukan kerjasama terkait pihak ketiga, yaitu oleh auditor. Nah, auditor ini memeriksa yang namanya laporan keuangan. Memeriksa laporan keuangan si klien ini, apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK atau tidak. Nah, setelah melakukan proses pengecekan atau audit, maka si auditor ini berhak menyatakan opini. Opini itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Yang keempat, tidak wajar. Yang kelima, tidak memberi pendapat atau disclaimer. Nah, biasanya setelah auditor memberikan opini, ada banyak juga audit yang masih banyak kesalahan atau bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan ini. Seperti kasus yang terjadi pada Enron. Mereka melakukan pemalsuan laporan keuangan demi memperindah laba agar investor semakin menarik dalam melihat saham yang dipunyai oleh owner tersebut. Nah, ini berujung pada kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat, negara, maupun investor. Nah, hal tersebut yang membuat laporan keuangan menjadi tidak wajar atau bisa disebut ada kecurangan, yaitu yang akan kita bahas fraud financial statement. Kemudian ada selanjutnya, dari hal tersebut kita tarik kesimpulan secara sederhana. Pengertian fraudulent financial statement yaitu dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah satu material laporan keuangan yang merugikan kreditor dan investor. Next.
Kemudian di sini ada fraudulent, yaitu manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang sudah disusun. Kemudian ada kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan. Kemudian melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Next. Atau juga bisa dengan pemalsuan, pengubahan, atau memanipulasi catatan keuangan material, dokumen pendukung, atau transaksi bisnis. Atau bisa juga dengan penghilangan atau penyajian material yang disengaja atas peristiwa transaksi akun atau informasi penting lainnya dari mana laporan keuangan yang telah disusun. Penerapan prinsip kebijakan dan prosedur akuntansi yang disengaja yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dari transaksi bisnis. Kemudian penghilangan pengungkapan yang disengaja atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai mengenai prinsip dan kebijakan akuntansi dan jumlah keuangan terkait. Next. Frekuensi dari penipuan dan penyalahgunaan pekerjaan atau frequency of types of occupational fraud and abuse. Di sini ada fraudulent statements. Pada tahun 2002 terdapat 5,1% dari kesalahan penyalahgunaan pekerjaan tersebut. Kemudian meningkat di tahun 2004 menjadi 7,9%. Kemudian ada yang disebabkan oleh korupsi. Pada tahun 2002 hanya terdapat 12,8. Kemudian meningkat pada tahun 2000 sampai 2004 itu mencapai angka 30,1%. Kemudian ada penyalahgunaan aset. Di tahun 2002 terdapat 85,7%. Tapi ada peningkatan pada tahun 2004 sebesar 92,7%. Next. Kemudian ada median loss of types of occupational fraud and abuse, yaitu kerugian dari penipuan dan penyalahgunaan pekerjaan. Bisa dilihat dari yang fraudulent statements ini, pada tahun 2002 terdapat 4.250.000 dolar, ada penurunan pada tahun 2004 sebesar 1 juta dolar. Kemudian yang disalahgunakan oleh korupsi, kerugiannya itu pada tahun 2002 mencapai 530.000 dolar dan menurun pada tahun 2004 sebesar 250.000 dolar. Kemudian ada penyalahgunaan aset. Di tahun 2002 sebesar 80.000 dolar dan meningkat pada tahun 2004 sebesar 93.000 dolar. Next. Yang selanjutnya ada types of fraud. Yang pertama itu fraudulent financial statements, yaitu salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Kemudian ada employee fraud, yaitu suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi kerja. Kemudian yang ketiga ada vendor fraud. Yaitu kecurangan suatu perusahaan dengan cara mengeluarkan tarif yang mahal. Contohnya dalam hal pengiriman barang. Kemudian ada customer fraud, yaitu pelanggan itu menipu penjual agar mereka tuh mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya. Kemudian ada investment scams. Ini tuh investasi bodoh yang beredar di masyarakat, contohnya. Kemudian ada bankruptcy fraud, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh hakim pengawas. Kemudian ada miscellaneous fraud, yaitu kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Kemudian ada yang terakhir itu the common element is deceit or trickery. Next.
Selanjutnya di sini ada contoh kecurangan laporan keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yang mana mereka mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada tahun 2018 lalu dengan laba bersih senilai 809.000 US dollar atau sebesar 11,33 miliar. Namun, dua komisaris perusahaan menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena menduga adanya kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahun 2018. Oleh karena itu, dilakukan audit ulang atas laporan keuangannya dan ditemukan kecurangan pada laporan keuangan tersebut. Yang kedua ada dari PT Angkasa Pura II Persero dan dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek pengadaan baggage handling system senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan Angkasa Pura II diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Inti dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama Angkasa Pura II. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti, serta menjadikan mereka semua sebagai tersangka. Selanjutnya di sini ada teori akuntansi. Teori akuntansi ini ada dua. Yang pertama ada teori akuntansi normatif dan yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi normatif ini berbicara mengenai pendapat pribadi yang subjektif tentang bagaimana seharusnya praktik akuntansi berlaku di masyarakat. Dan karena teori ini bersikap normatif, maka tidak dapat diterima begitu saja dan perlu dilakukan uji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Sedangkan untuk yang jenis kedua yaitu teori positif adalah studi lanjut yang mampu menjelaskan praktik akuntansi yang berkembang dengan mengujinya secara empiris dan menggunakan hasil ujinya untuk memprediksi kejadian di masa depan. Dari ini tuntutan atas suatu pendekatan positif terhadap akuntansi memunculkan dua teori. Yang pertama ada teori kontrak, yang kedua ada teori keagenan. Selanjutnya ada teori kontrak. Teori kontrak ini adalah hubungan kontrak antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Teori kontrak mengkaji mengapa suatu perusahaan dapat dideskripsikan sebagai nexus of contract alias penghubung kontrak. Nexus of contract sendiri ini tampak seperti jaring laba-laba jika digambarkan. Setiap elemennya memiliki kepentingan satu sama lain. Kepentingan tersebut bermuara di perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disebut sebagai nexus of contract. Selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada masalah keagenan. Masalah keagenan adalah konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan apapun di mana suatu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang lain. Masalah keagenan ini muncul karena adanya masalah insentif dan adanya diskresi dalam penyelesaian tugas. Seorang agen dapat dimotivasi untuk bertindak dengan cara yang tidak menguntungkan bagi prinsipal jika agen tersebut diberikan insentif untuk bertindak dengan kurang tepat. Masalah keagenan ini akan terus muncul selama adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Agen biasanya dipekerjakan oleh prinsipal karena tingkat keterampilan yang berbeda, posisi pekerjaan yang berbeda, atau pembatasan waktu dan akses. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan masalah keagenan secara keseluruhan, prinsipal dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko. Dalam tahap meminimalkan resiko ini, seringkali prinsipal harus mengeluarkan biaya keagenan atau agency cost. Selain itu, hubungan antar prinsipal dan agen dapat diatur dengan kontrak atau hukum dalam kasus pengaturan fidusia. Metode lain yang bisa digunakan adalah dengan memberikan insentif kepada agen untuk bertindak lebih sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Selanjutnya, Dampak financial statement fraud. Next. Di sini ada beberapa
menurunkan reliability, quality, dan transparansi dan integrity terhadap proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan, dan sebagai alat untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Bila semua perusahaan kehilangan integritas, kualitas, dan reliabilitasnya, maka laporan keuangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan karena akan menghasilkan keputusan yang bias atau tidak tepat. Yang kedua, membahayakan objektivitas auditor dan kantor akuntan publik, juga profesi auditing dan akuntan. Seorang auditor diwajibkan untuk bersifat objektif yang tergambar dalam perilaku yang jujur, adil, dan tidak berada di bawah kepentingan apapun. Bila seorang auditor memberikan opini yang baik terhadap suatu laporan keuangan yang penuh dengan kecurangan, maka hal tersebut dapat menurunkan integritas auditor dan KP tempatnya bernaung. Yang selanjutnya, menurunkan efisiensi pasar modal. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, seseorang investor terlebih dahulu melakukan analisis fundamental terkait dengan informasi yang disajikan di laporan keuangan. Jika informasi yang disajikan tidak sesuai, maka akan menurunkan efisiensi di pasar modal. Yang selanjutnya, mengganggu pencapaian tujuan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kecurangan dalam laporan keuangan yang mengakibatkan semakin besarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan dananya. Namun jika suatu saat kecurangan di dalam perusahaan tersebut diketahui, publik dan perusahaan dalam kondisi kesulitan uang, maka investor dari dalam ataupun luar negeri akan berbondong-bondong untuk menarik dana yang telah diinvestasikan dan berdampak pada pengurangan pertumbuhan ekonomi. Next. Menghancurkan karir mereka yang terlibat, dan selanjutnya menimbulkan biaya hukum yang sangat besar. Jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran administrasi laporan keuangan, maka akan dikenakan pidana denda sampai dengan 3 miliar. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dan selanjutnya, membahayakan objektivitas auditor dan kantor akuntan publik, juga profesi auditing dan akuntan. Seorang auditor diwajibkan untuk bersifat objektif yang tergambar dalam perilaku yang jujur, adil, dan tidak berada di dalam bawah kepentingan apapun. Bila seorang auditor memberikan opini yang baik terhadap suatu laporan keuangan yang penuh dengan kecurangan, maka hal tersebut dapat menurunkan integritas auditor dan KP tempatnya bernaung. Next. Pelaku financial statement fraud. Di sini ada 3, yaitu mid and lower level employees. Middle management bertugas mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan lower management bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek sesuai dengan rencana perusahaan. Yang kedua, organized criminal. Pelaku yang melakukan tindakan kejahatannya secara rapi dan terorganisir. Organized criminal adalah kategori pengelompokan transnasional, nasional atau lokal dari perusahaan yang sangat terpusat yang dijalankan oleh penjahat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, paling sering untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan terorganisir umumnya dianggap sebagai bentuk bisnis ilegal. Yang ketiga, senior management merupakan jenjang tertinggi dan sering disebut dengan manajer senior, eksekutif kunci atau CEO, presiden dan vice presiden. Next. Di sini ada alasan mengapa mereka melakukan fraud. Ada 3, yaitu yang pertama untuk menutupi kinerja bisnis yang sesungguhnya, dan yang kedua menggapai status, dan yang ketiga mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari yang normal. Next. Di sini ada hal yang berkaitan dengan financial statement fraud.
Yang pertama, perbedaan waktu pengakuan. Kecurangan terhadap laporan keuangan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu dan pengakuan perlakuan atas pendapatan dan beban yang tidak dilakukan secara tepat waktu. Kecurangan ini dilakukan dengan menunda atau mengajukan pencatatan atas pendapatan atau beban terutama pada akhir periode akuntansi ataupun membuat BAST yang tidak sesuai fakta. Yang kedua, pendapatan fiktif. Pendapatan fiktif ini dapat dilakukan dengan mencatat penjualan atau pendapatan yang tidak pernah terjadi dan melibatkan pelanggan nyata atau pelanggan fiktif, di mana hasil akhir dari dilakukannya kecurangan ini adalah meningkatkan profit, ada pendapatan dari sebenarnya yang terjadi. Dan yang ketiga, menyembunyikan pendapatan dan expense. Dilakukan dengan cara menyembunyikan pendapatan yang diperoleh dari utang atau dengan mencatat utang dan beban. Mengkapitalisasi beban dan tidak mengungkapkan warranty cost dan liabilities. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat menarik dan menyajikan laba yang lebih besar dari semestinya. Dan yang keempat, penilaian aset yang tidak valid. Kecurangan ini dilakukan dengan meningkatkan nilai dari aset, persediaan, piutang, kombinasi, bisnis, dan aset tetap. Mengkapitalisasi biaya atau mengurangi akun pengurangan seperti cadangan kerugian, piutang, ataupun depresiasi sehingga aset yang disajikan dalam laporan keuangan akan menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya tercatat. Dan yang terakhir, pengungkapan yang tidak memadai. Perusahaan ini mengungkapkan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan atau fraud yang terjadi. Informasi dalam laporan keuangan tidak diberikan secara cukup sehingga membuat seolah-olah perusahaan dalam keadaan yang baik. Salah satu cara yang biasanya dilakukan pada kecurangan ini adalah dengan tidak mencatat utang. Next. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, termasuk pendapatan fiktif, perbedaan waktu, menyembunyikan kewajiban, pengungkapan yang tidak memadai, dan penilaian aset yang tidak valid. Nah, berikut adalah terdapat masing-masing kegiatan fraud tersebut, yaitu yang pertama, ada pendapatan fiktif. Nah, kegiatannya tersebut yaitu yang pertama meningkatkan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham karena nilainya naik. Menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang atau cash, pelanggan yang tidak sah, penjualan yang dikondisikan, meningkatkan pendapatan dari yang sebenarnya terjadi, pengakuan barang dan jasa yang tidak pernah terjadi, dan yang terakhir, menghilangkan perspektif negatif pasar. Next. Ini yang kedua, itu perbedaan waktu atau time difference. Mencatat aktivasi pendapatan dan biaya pada periode akuntansi yang tidak tepat. Biaya pendapatan tahun berjalan digeser ke tahun sebelumnya atau sesudahnya. Namun sebaliknya, pendapatan tahun lalu digeser ke tahun yang berjalan dan pendapatan tahun yang akan datang digeser ke tahun yang akan berjalan. Lalu yang kedua, pengakuan dan perlakuan atas revenue dan expense secara tidak tepat waktu. Dan yang terakhir, membuat berita acara serah terima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan faktanya. Next. Menyembunyikan kewajiban. Kegiatan yang ketiga ini, kegiatannya yaitu diantara lain, yang pertama, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan itu terlihat bagus. Lalu, menyembunyikan biaya antara lain dengan kapitalisasi biaya, tidak mencatat liabilitas dan beban-beban, mengkapitalisasi beban, dan yang terakhir tidak mengungkapkan warranty cost dan liabilitas. Next. Oke, selanjutnya pengungkapan yang tidak memadai. Kegiatannya yaitu antara lain tidak mencatat liabilitas, kejadian setelah tanggal neraca, manajemen fraud. Nah, manajemen fraud ini kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholders
yang terkait dengan organisasinya. Lalu ada juga related party transaction, transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan anak perusahaannya, afiliasi, pemilik, keluarga perusahaan, direktur perusahaan, atau pemilik entitas. Lalu ada juga yang namanya accounting choice, merupakan pengambilan keputusan yang tujuan utamanya ialah mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari sistem akuntansi. Tidak hanya laporan keuangan yang diterbitkan sesuai dengan GAAP, tetapi juga tentang tingkat pengembalian pajak dan pengisian peraturan. Accounting choice ini menjadi sarana yang digunakan manajemen untuk mengatur informasi akuntansi yang diterbitkan atau disajikan untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi akuntansi tersebut. Lalu yang terakhir, earning management. Secara teknis, suatu tindakan intervensi yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penentuan laba perusahaan yang didasarkan dengan keinginan untuk memenuhi keuntungan pribadi, yang dimana aktivitas ini diindikasikan dengan manipulasi laba untuk menunjukkan informasi yang positif terkait dengan kinerja performa suatu perusahaan. Next. Penilaian aset yang tidak tepat. Itu kegiatannya antara lain, pertama, inventory valuation. Inventory valuation ini penilaian yang meliputi semua barang milik perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasional normal perusahaan. Fungsinya yaitu yang pertama menentukan jumlah persediaan yang akan disajikan di laporan keuangan. Yang kedua menentukan dan mengidentifikasi fisik baik dari segi jenis maupun kuantitas inventorinya. Dan yang terakhir menentukan laba rugi periodik atau income determination melalui proses mempertemukan antara harga barang yang dijual dengan hasil penjualan. Lalu, accounts receivable. Penilaian terhadap account receivable ini yaitu piutang usaha dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu ada juga penilaian piutang bisa saja menyulitkan karena piutang yang tak tertagih belum diketahui sehingga harus diestimasi. Lalu selanjutnya business combination. Bisnis kombinasi ini usaha untuk menggabungkan satu perusahaan dengan perusahaan lain ke dalam satu entitas ekonomi. Lalu fixed asset. Penilaian kembali terhadap aset tetap, perusahaan yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan, perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangannya tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Lalu, intangible asset. Penilaian dari aset tak berwujud seperti goodwill dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih mencakup aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Lalu, klasifikasi aset. Ini juga penting untuk suatu bisnis agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui apa saja jenis-jenis aset yang tersedia. Misalnya, aset yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasionalnya dan aset yang berada di luar operasionalnya. Ini berguna untuk melihat dari mana saja sumber pendapatan perusahaan. Lalu yang terakhir, ada aset lain-lain. Ya, ini merupakan pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Next. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Fraudulent Financial Statement ini. Bila ada kesalahan kata, kami mohon sebesar-besarnya. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it goes a little something like